Di suatu wilayah yang dilanda bencana, gunung berapi meletus dahsyat. Awan panas membumbung tinggi, langit gelap oleh abu vulkanik. Petir menyambar-nyambar, menambah suasana mencekam. Sebuah helikopter berputar di atas, memantau kerusakan yang terjadi. Lava mengalir perlahan menuju kota, sementara penduduk berhamburan menyelamatkan diri. Di dalam bus evakuasi, seorang pria bernama Su Chen memandang keluar jendela, mengingat tragedi beberapa hari sebelumnya, gempa bawah laut dan letusan Gunung Fuji yang menewaskan puluhan ribu orang. Di sebelahnya, seorang wanita terlihat panik. Ia tak sempat membawa apa-apa saat mengungsi. Seorang penumpang lain berbisik, toko Walma dan gudang Ali di Jiangnan sudah dijarah habis. Barang senilai ratusan miliar hilang. Itu berita lama, sahut yang lain. Danau Dongming di Shenzhen sudah kering, gudang Darentong juga kosong. Seorang pria di belakang menambahkan, kerugian sudah mencapai puluhan triliun. Ini baru permulaan, kiamat sudah dekat. Wanita itu mengerutkan kening. Kiamat, itu mustahil, tapi Su Chen diam. Dalam hatinya, ia tahu, pria itu benar. Su Chen teringat kehidupan sebelumnya. Ia hanyalah seorang kurir pengantar makanan ketika dunia berubah. Matahari memancarkan panas tak wajar, inti bumi memuai, dan monster-monster mengerikan muncul dari perut bumi. Makanan menjadi langka. Satu bungkus mie instan jadi harta berharga. Banyak orang tewas berebut sesuap nasi. Bahkan, ada yang menjual diri demi sesuap makanan. Su Chen pernah mati, dikhianati oleh kekasihnya, Jiang Xiaoqian, dan pria bernama Wang Haoyu. Mereka menikamnya, merampas hartanya, lalu tidur di ranjang yang sama saat darahnya masih menggenang. Tapi kini, ia terlahir kembali, sebulan sebelum kiamat. Dan kali ini, ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Su Chen memiliki kemampuan unik, ruang dimensi. Sebuah ruang penyimpanan raksasa, 10.000 meter kubik, di mana waktu berhenti. Semua barang yang dimasukkan tetap segar selamanya. Dengan tenang, ia mengosongkan gudang tempat kerjanya. Beras, minyak, daging, semua masuk ke dalam dimensinya. Saat bos dan rekan kerjanya mengejarnya, Su Chen menghilang begitu saja. Ia juga memiliki kekuatan kedua, lompat dimensi. Ia bisa berpindah sejauh 3 meter dalam sekejap, sempurna untuk menghindari bahaya. Ponsel Su Chen berdering. Jiang Xiaoqian menelepon, menuntut rumahnya. Serahkan rumah itu padaku, atau aku takkan pernah menikahimu, ancamnya. Su Chen hanya tersenyum dingin. Aku sedang pulang ke Shanghai. Kita bicara nanti. Ia tahu, Xiaoqian dan Haoyu sedang menunggu untuk mengkhianatinya lagi. Tapi kali ini, mereka yang akan menderita. Kini, pria itu hidup kembali, 1 bulan sebelum kiamat kembali datang. Ia sadar, kesempatan ini tak boleh disia-siakan. Ketika ia keluar dari bus evakuasi, seorang wanita sempat mencoba menggenggam tangannya. Langkahnya membawanya ke sebuah toko. Ia mulai menyusun rencana. Di kehidupan sebelumnya, ia terlalu sibuk bertahan hidup sampai lupa mempersiapkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Kali ini, ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia pergi ke tempat kerja lamanya. Di sana, bosnya langsung menegur karena keterlambatan dan memotong gajinya setengah hari. Tapi pria itu diam saja, lalu masuk ke gudang. Dalam pikirannya, ia teringat bahwa bosnya dulu kabur dengan membawa semua dana perusahaan, termasuk gajinya selama 1 tahun. Kali ini, pria itu tak akan membiarkan hal itu terulang. Ia mengangkat tangannya dan membuka celah menuju ruang dimensi rahasia. Sebuah notifikasi muncul, menandakan bahwa barang seperti beras, minyak, dan daging mulai tersimpan secara otomatis ke dalam ruang itu. Sistemnya bekerja dengan tenang dan efisien. Dari rak-rak, seluruh isi gudang terserap masuk. Semua barang menghilang begitu saja, masuk ke dalam ruang dimensinya yang sangat luas, berukuran 10.000 meter kali 10.000 meter dalam 3 dimensi. Di sana, waktu berhenti. Makanan tetap segar, tak ada pembusukan. Berkat kekuatan itu, ia bisa menyelamatkan banyak sumber daya. Beberapa karyawan, termasuk bosnya, masuk ke gudang. Mereka terkejut melihat gudang kosong. Ketika bosnya bertanya, pria itu, bernama Su Chen, dengan tenang mengaku bahwa semua barang sudah ia ambil. Bosnya marah dan menyuruh anak buahnya menangkap Su Chen. Tapi sebelum sempat disentuh, tubuh Su Chen menghilang masuk ke ruang dimensi. Karyawan-karyawan itu kebingungan. Mereka saling menatap, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain gudang, pintu ruang dimensi terbuka. Su Chen melayang turun dari dalamnya. Ia menguasai gravitasi, mampu melompat sejauh 3 meter di udara. Dengan kekuatan itu,
ia bisa menyelinap ke bangunan terbengkalai dan mengambil apapun yang dibutuhkan tanpa terdeteksi monster atau manusia. Ia melemparkan rompi kerjanya ke udara. Hari ini, ia berhasil belanja tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan dari pemerintah muncul, berisi peringatan bahwa bencana besar mungkin akan memicu kepanikan massal. Su Chen mulai curiga. Apa pemerintah sudah tahu bahwa kiamat benar-benar akan datang? Tak lama kemudian, telepon masuk lagi. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak lebih cepat, Jiang Xiaoqian. Nama yang sudah lama ia tunggu. Xiaoqian menyindirnya karena menyerahkan rumah ke agensi. Ia bilang, menjual rumah tidak akan membuat Su Chen terlihat lebih menarik di mata wanita lain. Di belakangnya, tampak seorang pria lain sedang duduk di atas ranjang, menunggunya. Xiaoqian menuntut rumah itu diserahkan padanya. Jika tidak, ia tak akan menikahi Su Chen. Tapi dengan tenang, Su Chen berkata ia sedang menuju Shanghai, dan akan membahas semuanya nanti. Setelah menutup telepon, Su Chen teringat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia menyelamatkan Xiaoqian dan merawatnya selama 5 tahun. Ia yang menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Tapi pada akhirnya, ia justru dibunuh oleh pria lain yang cemburu, dan wanita itu malah tidur bersama pria yang membunuhnya. Kini, Su Chen bersumpah tak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Balas dendam harus setimpal, namun ia tetap menahan amarahnya, karena sekarang yang ia butuhkan adalah uang. Ia menjual rumahnya ke menir Liu dengan harga setengah dari nilai asli, dengan satu syarat, dibayar tunai dan segera. Saat ia sampai, Xiaoqian dan pria itu mencoba menghalanginya. Tapi Su Chen hanya berjalan melewati mereka. Pria itu marah dan mengancam. Tapi tanpa ragu, Su Chen mencengkeram lehernya dan membanting tubuhnya ke tanah. Ia tahu, rumah itu miliknya, dan tak ada yang bisa mengambilnya. Di tengah jalanan kota yang mulai memanas, suasana mendadak tegang. Su Chen melakukan hal yang mengejutkan, membuat Qian sontak terkejut dan naik pitam. Dengan nada tinggi, Qian meminta Su Chen melepaskan tangannya, bahkan menuduhnya sedang mencoba melakukan pembunuhan sambil berteriak minta tolong. Tapi reaksi Su Chen justru di luar dugaan, dia menamparkan Qian keras hingga gadis itu terjatuh sambil memegangi pipinya yang memar. Raut wajah Qian memancarkan keterkejutan mendalam. Ia tak menyangka semua ini benar-benar terjadi. Sementara itu, Xiaoyu yang dicekik oleh Su Chen, memohon agar dilepaskan. Namun Su Chen hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan berkata dengan sinis, tenang saja. Kalian gak bakal mati secepat itu. Setelah itu, ia perlahan melepas cengkeramannya dan Xiaoyu langsung menjauh sambil mengatur napas yang tersisa. Su Chen lalu menaiki tangga menuju sebuah toko, sementara Qian dengan cepat menghampiri Xiaoyu untuk memastikan keadaannya. Meski masih terengah, Xiaoyu terlihat baik-baik saja. Tapi amarah Qian belum reda, ia meneriaki Su Chen, menuntut permintaan maaf sambil mengancam akan marah besar. Bahkan, ia menghina mimpi Su Chen untuk menikahi Jiang. Namun Su Chen hanya menoleh sekilas, tanpa sepatah kata pun. Tatapan kosong yang membuat dua orang itu makin geram. Tak lama kemudian, Qian dan Xiaoyu pergi sambil bersumpah akan membalas perlakuan Su Chen. Tapi Su Chen hanya menatap kepergian mereka dengan tenang, seolah mereka tak lebih dari debu jalanan. Beberapa saat setelahnya, menir Liu datang dengan segelas air, lalu menyampaikan niatnya membeli rumah milik Su Chen. Menurut perhitungannya, rumah itu bisa bernilai lebih dari 1 juta yuan, dan dia merasa sangat beruntung karena Su Chen hanya membanderolnya seharga 700.000. Tanpa pikir panjang, Su Chen setuju dan meminta pembayaran dilakukan hari itu juga. Setelah dokumen ditandatangani, Su Chen tersenyum puas, uang pun masuk ke rekeningnya. Kini, dengan dana yang sudah di tangan, Su Chen melangkah ke fase berikutnya. Ia mulai menganalisis situasi. Meski banyak wilayah dilanda bencana, kota Sangdu di pedalaman Zongyuan masih cukup aman. Tidak ada gempa, tsunami, atau letusan gunung yang mengancam. Kehidupan di sana pun stabil. Saat melintas di depan sebuah tiang, pandangannya tertuju pada selebaran iklan pinjaman bernama Shark. Ia langsung menghubungi nomor di brosur itu, menanyakan soal pinjaman dengan jaminan properti. Tak lama kemudian, Su Chen tiba di kantor perusahaan itu dan disambut oleh seorang pria dengan nada meremehkan. Tapi Su Chen tidak terintimidasi. Ia bahkan mengenali pria itu, Wang Haoyu, kakak dari Wang Dahai, salah satu korban kiamat di kehidupan sebelumnya. Wang menawarkan pinjaman maksimal 500.000 yuan dengan jaminan sertifikat rumah. Tapi Su Chen menuntut 600.000. Wang akhirnya setuju, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjebak seorang penjudi bodoh.
Namun Su Chen punya rencana lain. Uang masuk, dan Su Chen segera melangkah ke tahap berikutnya. Di sisi lain, Qian geram. Ia kesal karena harus membeli kembali rumah milik Su Chen. Bahkan Xiaoyu bersedia meminta saudaranya untuk menghabisi pria itu. Tanpa mereka sadari, Su Chen terus bergerak cepat. Ia kini mengarah ke Hotel Lucheng, satu-satunya bangunan yang tetap berdiri kokoh saat bencana besar melanda di kehidupan sebelumnya. Su Chen ingin menjadikan hotel itu sebagai markas utama. Ia memesan 1.000 meja perjamuan dengan harga 10.000 yuan per meja dan membayar uang muka sebesar 500.000. Manajer hotel, Menir Sinsin, sempat mengira Su Chen anak orang kaya kelas berat dan dengan senang hati melayani. Su Chen juga memesan kamar kepresidenan untuk bulan madu. Qian dan Xiaoyu yang membuntuti, terkejut bukan main saat mengetahui nilai transaksi Su Chen. Mereka mulai yakin, Su Chen adalah pria super kaya. Bahkan, Menir Sinsin menunjukkan bukti transfer sebagai validasi. Namun, Su Chen tidak berhenti di situ. Ia sadar banyak kebutuhan belum terpenuhi. Maka ia mengunduh 80 aplikasi pinjaman online sekaligus dan berhasil mendapatkan dana hampir 1 juta yuan. Dana itu segera ia gunakan untuk memesan 2.000 ton batu bara tanpa asap, mesin es, dan ribuan ton es batu untuk bertahan hidup menghadapi perubahan iklim ekstrim. Tak lama kemudian, Su Chen bertemu Lina dan Qian yang mencoba mendekatinya kembali. Tapi Su Chen tak memberi mereka kesempatan. Ia segera pergi ke pabrik es dan memesan 2.000 ton es senilai 800.000 yuan dari Bosu, pemilik pabrik. Transaksi cepat terjadi, dan Bosu pun takjub melihat betapa efisiennya Su Chen dalam bisnis. Lina dan Qian yang membuntuti sampai ke pabrik makin kaget saat mendengar nilai transaksi Su Chen. Mereka makin yakin bahwa pria itu benar-benar konglomerat. Di saat yang sama, Su Chen mulai menikmati momen terakhirnya sebelum kiamat. Ia makan di restoran mewah, memesan menu spesial buatan koki iblis bernama Duan. Koki legendaris yang dulunya bisa menyulap bahan mutan menjadi hidangan luar biasa. Saat menyantap hidangan dua sisi kehidupan, Su Chen mulai mengingat bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya untuk bertahan hidup, dan mungkin mengubah masa depan. Di akhir cerita, Su Chen pergi ke bar mewah, bertemu dengan wanita bernama Yunyun, dan menunjukkan bahwa meskipun ia punya kesempatan untuk bersenang-senang, ia lebih memilih memberi peringatan tentang bencana besar yang akan datang. Ia tak ingin terjebak dalam cinta sesaat yang lahir dari tempat kelam. Sementara itu, Lina dan Qian hanya bisa menatap dari kejauhan, bingung dan penasaran, tak tahu bahwa mereka sedang menghadapi pria dengan visi besar di tengah dunia yang akan runtuh. Adegan kemudian berpindah, nampak barisan panjang truk kontainer mulai berdatangan satu persatu. Masing-masing truk membawa muatan batu bara dan es, sesuai dengan pesanan misterius dari Su Chen. Suasana di lokasi menjadi sibuk dan dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat. Di tengah kesibukan itu, Xiaoyu menghampiri Qian sambil membawa kabar yang cukup mengejutkan. Dengan nada serius, Xiaoyu memberitahu bahwa Su Chen telah pergi ke daerah pinggiran kota, di mana dia menyewa sebuah gudang besar yang sebelumnya kosong. Tidak hanya itu, Su Chen juga membeli beberapa mesin raksasa dengan bentuk dan fungsi yang tidak diketahui secara pasti. Sekarang, Su Chen terlihat sangat sibuk memindahkan semua mesin tersebut ke dalam gudang. Qian yang mendengarkan informasi itu hanya bisa memandangi kejadian di depannya dengan perasaan bingung dan bertanya-tanya. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Su Chen. Segalanya tampak begitu misterius. Di sisi lain, Lina yang juga ada di lokasi ikut menanggapi situasi yang sedang berlangsung. Dengan nada penuh imajinasi, Lina menyampaikan pikirannya bahwa mungkin saja semua persiapan ini adalah bagian dari kejutan besar yang akan digelar di Hotel Kota Hijau. Bahkan, ia memperhatikan bahwa sudah ada karpet merah digelar, membuatnya curiga apakah Su Chen sedang menyiapkan pesta lamaran yang mewah dengan banyak tamu undangan dari berbagai penjuru kota. Namun, reaksi Qian justru berbeda. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sinis dan penuh ketidakpercayaan. Ia merasa bahwa tidak semudah itu menerima lamaran, apalagi jika semua ini hanya didasarkan pada dugaan semata. Qian kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan langsung. Ia meminta Lina ikut bersamanya untuk melihat lebih dekat ke dalam gudang dan mencari tahu seberapa serius niat Su Chen sebenarnya. Sesampainya di dalam gudang, Qian segera menghampiri Su Chen yang masih tampak sibuk mengatur posisi mesin-mesin besar. Tanpa basa-basi, Qian langsung menanyakan tujuan dari pembelian mesin-mesin dalam jumlah besar itu dan apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Su Chen. Namun, jawaban yang ia terima tidak sesuai dengan harapannya. Dengan nada tenang, Su Chen hanya menjawab bahwa semua akan dijelaskan nanti,
setelah proses pemindahan barang-barang selesai. Ia meminta Qian untuk sementara membantunya menyelesaikan pemindahan, dan setelah itu, ia akan menjelaskan semuanya. Permintaan yang terdengar seperti perintah itu membuat Qian sedikit tersinggung. Dalam hati, Qian merasa bahwa dirinya bukan sembarang orang. Ia adalah calon istri dari pria kaya, dan tidak seharusnya diminta melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Rasa tidak nyaman itu membuatnya sempat ragu. Namun, Lina mencoba meredam emosi Qian dengan berkata bahwa semua ini bisa saja merupakan ujian dari Su Chen. Mungkin Su Chen hanya ingin melihat apakah Qian benar-benar pantas menjadi istri dari seseorang yang memiliki kekayaan besar. Mendengar hal itu, Qian pun mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bukan tipe wanita manja. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Qian mengambil salah satu dus berat dan mulai membawanya ke dalam gudang. Sambil memikul beban itu, Qian membatin bahwa menjadi istri orang kaya memang menuntut ketangguhan dan dedikasi tinggi. Ia percaya, jika ia bisa melewati ujian hari itu, maka pernikahan dengan Su Chen akan menjadi kenyataan yang manis. Di sisi lain, Lina yang juga ikut terlibat dalam proses pemindahan barang, tampak sesekali menggoda Su Chen dengan sikap genit yang tersembunyi. Dalam hatinya, Lina memiliki niat tersendiri. Ia sadar bahwa mungkin ia tidak bisa menjadi istri dari pria kaya seperti Su Chen, namun ia masih berharap bisa mendapatkan keuntungan kecil dari situasi yang tidak biasa ini. Sementara itu, pikiran Su Chen sama sekali tidak terpaku pada lamaran atau wanita. Ia sedang sibuk mengatur strategi logistik untuk proyek berskala besar. Bagi Su Chen, bantuan dari Qian dan Lina adalah tenaga kerja gratis yang sangat berharga. Apalagi, jumlah yang harus dipindahkan tidaklah sedikit. Ada 1.000 meja makanan dan lebih dari 2.000 ton es yang harus ditata di tempat yang sudah ditentukan. Bahkan jika hotel mengirimkan para pekerjanya sekalipun, tetap saja proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Menjelang sore hari, setelah berjam-jam bekerja tanpa henti, seluruh proses pemindahan akhirnya selesai. Gudang besar yang tadinya kosong kini telah dipenuhi dengan mesin-mesin raksasa dan berbagai perlengkapan lain yang tampak seperti persiapan besar-besaran. Namun bagi Qian, semua itu tidak ada artinya dibandingkan rasa lelah yang luar biasa yang kini melanda tubuhnya. Peluh membasahi sekujur tubuh Qian. Keringatnya menetes deras hingga membentuk genangan kecil di lantai tempat ia berdiri. Perutnya kosong sejak pagi, belum ada sepotong roti pun yang masuk ke tubuhnya. Rasa lapar, letih, dan panas bercampur menjadi satu. Dalam hati, Qian menggerutu. Ia merasa bahwa Su Chen benar-benar keterlaluan. Tapi meski begitu, ia tetap berusaha berpikir positif. Baginya, semua ini adalah bagian dari ujian yang harus dilewati demi masa depan yang lebih cerah. Qian membatin bahwa jika hari ini ia bisa bertahan, maka semua kekayaan Su Chen kelak akan menjadi miliknya. Menjadi istri dari pria kaya bukanlah hal yang mudah, dan ia merasa harus menunjukkan ketangguhan. Sementara itu, Lina yang juga ikut memindahkan barang-barang berat tampak kelelahan bukan main. Tubuhnya ambruk ke lantai gudang. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar karena mengangkat beban berat, terutama bongkahan es dalam jumlah besar yang mencapai lebih dari 100 ton. Meski tubuhnya lemas, Qian tetap memaksa dirinya untuk bangkit. Dalam hati ia yakin, semua ini pasti ada tujuannya. Ia merasa bahwa sebentar lagi, Su Chen akan mengumumkan kejutan besar, sebuah pesta pernikahan megah yang selama ini ia impikan. Ia bahkan meyakini bahwa para tamu undangan dari kalangan atas seharusnya sudah datang ke tempat itu, hanya saja belum ditampilkan di depan mata. Lina mengangguk setuju. Menurutnya, walaupun makanan mungkin sudah mulai dingin, para tamu elit tidak akan keberatan dengan hal itu. Toh, kehadiran mereka adalah untuk menyaksikan momen spesial dari pasangan yang akan menikah. Namun, harapan mereka yang begitu tinggi itu tiba-tiba runtuh. Su Chen, yang sejak tadi terlihat sibuk mengurus logistik, menghampiri para sopir truk pengantar barang. Dengan tenang, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras mereka. Su Chen bahkan memberikan amplop kepada masing-masing sopir sebagai bentuk apresiasi, seraya menjanjikan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi 1 minggu kemudian sesuai kesepakatan kontrak. Reaksi para sopir sungguh mengejutkan. Saat membuka amplop, mereka langsung terdiam sejenak. Isinya sangat tebal, mata mereka membelalak, lalu hampir serempak mereka menyebut Su Chen sebagai bos yang sangat dermawan. Wajah mereka penuh senyum dan kekaguman. Bagi mereka, jarang ada atasan sebaik dan sejujur itu. Melihat pemandangan tersebut, Qian yang berdiri di belakang tidak bisa menahan diri lagi. Ia segera melangkah mendekati Su Chen dan dengan harapan besar bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu umumkan?
Namun, jawaban yang keluar dari mulut Su Chen sangat jauh dari ekspektasi Qian. Dengan nada dingin, Su Chen hanya berkata, "Terima kasih atas bantuanmu. Tapi aku tidak akan memberikan bayaran apapun. Kamu boleh pergi sekarang." Ucapan itu menusuk hati Qian seperti pisau tajam. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang langsung keluar. Ia benar-benar tidak percaya bahwa setelah semua kerja keras dan penderitaan yang ia lalui hari ini, Su Chen justru memperlakukannya seperti orang asing. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Dalam pikirannya, Qian yakin bahwa Su Chen sedang mempermainkannya. Ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa akan ada kejutan besar yang belum diungkapkan. Ia menuntut agar para tamu segera ditampilkan dan pesta dimulai. Namun Su Chen hanya menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa sebenarnya ia juga ingin menikah dan hidup bahagia. Tapi, kenyataan kini berbeda. Rumah miliknya telah dijual dan ia bahkan sedang terlilit hutang dalam jumlah besar. Dengan suara datar, ia menanyakan apakah Qian masih bersedia bersama dirinya dalam kondisi seperti itu. Lina yang mendengar penjelasan itu merasa heran. Menurutnya, semua kemegahan yang telah disiapkan, makanan mewah, es dalam jumlah besar, serta perlengkapan pesta lainnya, tidak masuk akal jika Su Chen benar-benar tidak punya uang. Lina menyatakan bahwa penjelasan Su Chen terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Namun Su Chen dengan tenang menjawab bahwa semua yang mereka lihat bukanlah pesta pribadi. Ia hanya membantu seorang bos besar yang sedang menjalankan program amal dalam skala besar. Dalam waktu dekat, akan ada pemindahan massal ke wilayah bernama Alasan sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. Dan Su Chen hanya bertugas mengurus sebagian kecil dari logistik acara tersebut. Mendengar itu, wajah Qian langsung berubah. Harapannya yang selama ini dibangun dengan penuh impian hancur seketika. Ia merasa dibohongi, dipermainkan, dan dijadikan alat oleh seseorang yang ia harapkan menjadi pasangan hidup. Qian yang tidak bisa menahan amarah lagi, berlari mendekati Su Chen dan berteriak. Ia menuduh bahwa selama ini Su Chen hanya mempermainkan perasaannya. Dengan spontan, ia mengangkat kakinya dan mencoba menendang Su Chen. Namun dengan cepat, Su Chen menangkisnya dan Qian jatuh tersungkur ke lantai. Sambil menatap tajam ke arah wanita yang kini tergeletak, Su Chen bertanya dengan dingin, "Kapan aku pernah mempermainkanmu?" Qian yang masih di lantai menahan rasa sakit dan amarah. Dengan nada tinggi, ia menyatakan bahwa Su Chen bukan anak orang kaya seperti yang ia bayangkan selama ini. Ia memintanya untuk tidak pernah bermimpi bisa menikahinya. Tatapan Su Chen tetap datar, bahkan terlihat jijik. Ia menjawab dengan tegas bahwa ia tidak peduli pada wanita matre seperti Qian. Ucapan itu membakar emosi Qian hingga ke ubun-ubun. Dengan perasaan hancur dan amarah yang tak terbendung, Qian meninggalkan Su Chen sambil bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, pria itu akan menyesal telah menyia-nyiakannya. Lina yang melihat sahabatnya dipermalukan ikut merasa terbakar. Ia pun melayangkan makian kepada Su Chen, mengatakan bahwa pria itu pasti akan menerima balasan yang pantas atas perbuatannya. Namun Su Chen hanya berdiri diam, seolah tak peduli dengan semua hinaan itu. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa jika hari kiamat benar-benar datang, maka semua orang akan menerima ganjaran yang setimpal. Tanpa berkata sepatah kata pun lagi, Su Chen perlahan menutup rapat pintu gudang besar itu. Suasana langsung berubah sunyi, tak ada suara selain deru napas lelah dari tubuhnya yang masih terasa penat. Dalam hening itu, ia mengangkat kedua tangannya perlahan, memusatkan konsentrasi, dan mengaktifkan sesuatu yang telah ia siapkan sejak lama. Seketika, sinar terang menyemburat dari dalam gudang, menerobos melalui celah-celah jendela. Itu adalah tanda bahwa ruang dimensi rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Su Chen akhirnya telah diaktifkan. Waktu terus berjalan, dan hari pun mulai berganti malam. Di tempat lain yang jauh dari gudang Su Chen, suasana terasa lebih tenang meski udara tetap menyisakan hawa panas yang tak biasa. Di sebuah ruang duduk yang remang-remang, Wang sedang berbicara dengan Qian, mencoba menghiburnya setelah kekecewaan besar yang baru saja ia alami. Wang meyakinkan bahwa Qian masih memiliki masa depan cerah, apalagi jika bersama Xiao Yu yang terlihat jauh lebih stabil dan penuh perhatian. Dengan suara lembut, Wang mengatakan bahwa hidup Qian bisa menjadi lebih nyaman dan bahagia bersama pria seperti Xiao Yu. Xiao Yu, yang ikut berada di ruangan itu, dengan lembut menyambung ucapan kakaknya. Ia menegaskan bahwa Su Chen bukanlah pria yang pantas untuk Qian. Sosok yang selama ini hanya memberikan harapan kosong, penuh kebohongan, dan tak mampu membuktikan apapun. Mendengar semua itu, Qian mulai terdiam. Dalam pikirannya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka lembaran baru.
Mungkin Xiao Yu memang pilihan yang lebih baik. Selain punya latar belakang keluarga kaya, Xiao Yu juga selalu menunjukkan ketulusan dalam sikapnya. Namun di saat suasana mulai sedikit mereda, muncul kejutan yang sama sekali tak disangka-sangka. Dari arah pintu, Su Chen tiba-tiba muncul tanpa aba-aba. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam, dan ia langsung melontarkan kalimat sindiran yang pedas. Kehadiran Su Chen mengejutkan semua orang, terutama Qian yang seketika berdiri dengan wajah pucat dan mata membelalak. Ia benar-benar tidak mengira bahwa Su Chen akan datang ke tempat itu. Apalagi setelah semua yang terjadi. Xiao Yu pun langsung bereaksi. Dengan nada tinggi, ia menuduh bahwa Su Chen telah menyerangnya. Tuduhan itu membuat Wang yang sedari tadi tenang berubah tegang. Ia menatap Su Chen dengan penuh amarah, merasa bahwa pria yang selama ini ia cari-cari ternyata berdiri tepat di hadapannya. Melihat situasi semakin panas, Xiao Yu menoleh ke arah kakaknya dan bertanya, "Kak, kamu kenal sama dia?" Wang mengangguk, lalu menjelaskan bahwa Su Chen adalah pria yang pernah meminjam uang sebesar 600.000 dari rumah gadainya. Dan menurut catatan, batas waktu pelunasan jatuh tepat keesokan harinya. Penjelasan itu membuat Xiao Yu merasa bahwa malam itu menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, masalah lama yang berkaitan dengan hutang, dan masalah baru yang berkaitan dengan perlakuan Su Chen terhadap Qian dan dirinya. Qian yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya, ia merasa tak percaya. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Su Chen ternyata berutang sebesar itu. Kekagumannya terhadap Su Chen hancur untuk kedua kalinya. Dan kini, ia merasa sangat lega bahwa dirinya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan pria seperti itu. Lina, yang juga hadir di ruangan itu, menatap Su Chen dengan tatapan sinis. Dalam benaknya, ia benar-benar tidak habis pikir bagaimana seseorang yang terlihat begitu tenang dan percaya diri bisa ternyata menyimpan begitu banyak masalah. Namun di tengah atmosfer yang memanas, Su Chen tetap bersikap santai. Ia duduk sambil mengelap mulutnya dengan tisu, lalu melontarkan komentar ringan yang mengejutkan semua orang. Ia berkata bahwa rasa makanan yang baru saja ia cicipi sangat tidak enak. Kalimat itu terdengar sangat menyepelekan, bahkan memperkeruh suasana yang sudah tidak nyaman. Wang yang mendengar celaan itu merasa emosinya terbakar. Ia langsung berdiri, menghampiri Su Chen dan menegaskan bahwa uang pinjaman itu harus dikembalikan malam itu juga. Ia menganggap bahwa sikap tak acuh Su Chen adalah bentuk penghinaan dan ketidakhormatan. Wang lalu bertanya dengan nada tajam apakah Su Chen benar-benar mampu menyediakan uang sebesar itu malam ini, atau hanya datang untuk membuat masalah. Sementara itu, kemarahan Xiao Yu juga mencapai puncaknya. Ia benar-benar tidak bisa mentolerir kelakuan Su Chen lagi. Dalam pikirannya, Su Chen sudah melewati batas. Ia bukanlah pria yang pantas diberi kesempatan kedua. Xiao Yu berharap agar permasalahan ini segera selesai agar tak mengganggu lebih jauh. Tepat saat suasana memuncak, seorang pria masuk dengan langkah tenang dan suara lembut namun tegas. Sosok itu adalah Menir Xin. Ia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dan menyarankan agar semua permasalahan diselesaikan secara baik-baik. Wang menerima saran itu, namun tetap ingin memberikan pelajaran pada Su Chen. Ia mengajukan syarat yang terkesan merendahkan. Su Chen harus berlutut dan meminta maaf di hadapan mereka semua, baru ia akan menganggap masalah hutang tersebut selesai. Permintaan itu membuat Xin mengernyit. Ia merasa permintaan Wang terlalu keras, bahkan di luar batas. Ia berusaha memahami duduk perkaranya lebih jauh. Namun, Su Chen tetap tidak menjelaskan apapun. Ia hanya menanggapinya dengan kalimat pendek, menyebut mereka semua sebagai kumpulan orang yang ribut dan tidak penting. Ucapan itu sontak membuat darah Wang mendidih. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, Wang membanting meja di depannya hingga berguncang keras. Ia bersumpah bahwa malam itu juga, Su Chen akan menyesal atas semua perbuatannya. Ia bahkan mengatakan bahwa meski langit sekalipun turun tangan, takkan bisa menyelamatkan pria itu. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah mencekam. Sekelompok pria berbadan besar masuk ke ruangan dan langsung bertanya dengan suara lantang. "Apa yang terjadi di sini? Siapa yang membuat keributan di tempat kami?" Seketika, wajah Wang berubah pucat. Ia mengenali salah satu pria yang masuk. Sosok itu tidak lain adalah Gao Qiang, pria yang dikenal luas di kota bisnis. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai tokoh besar di dunia bawah tanah. Sorot mata Wang berubah gugup. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Gao akan hadir malam itu. Pria yang biasanya sangat sibuk dan tak mudah ditemui justru kini berdiri beberapa langkah di hadapannya. Dengan nada dingin, Gao menjelaskan bahwa malam itu ia sedang mengurus urusan penting.
Siapapun yang berani membuat masalah di hadapannya berarti siap memicu perang terbuka. Kata-katanya tegas dan tak terbantahkan. Wang hanya bisa mengangguk dengan wajah tertunduk. Dalam hati, ia tahu bahwa Gao bukan orang sembarangan. Jaringan kekuatannya luas, pengikutnya setia, dan reputasinya sebagai pemecah kepala tidak main-main. Maka dari itu, Wang memutuskan untuk mundur sementara. Ia bahkan berjanji akan menghormati Gao dengan mengirimkan minuman sebagai tanda permintaan maaf nanti. Sementara itu, Su Chen memandangi Gao dengan penuh perhatian. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa pria ini bukan sekadar penguasa kota bisnis. Gao juga dikenal sebagai ahli pemecah kepala, seseorang yang mampu mengatasi berbagai kekacauan yang terjadi setelah kiamat melanda dunia. Di tengah lamunannya, Su Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah peristiwa penting di kehidupan sebelumnya. Ia mengingat bahwa setelah hari kiamat tiba, Hotel Kota Hijau adalah salah satu tempat pertama yang mengalami mutasi balik. Dari titik itu, ia menyadari bahwa kesuksesan Gao sebagai pemecah kepala dimulai dari momen tersebut. Tatapan mata Su Chen kini berubah. Dalam hatinya, ia membatin bahwa suatu hari, keberuntungan yang dimiliki Gao akan menjadi miliknya. Gao, yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Su Chen, ikut merasakan sesuatu yang berbeda. Ia memandangi pria muda itu dengan ketertarikan tersendiri. Seolah ada sesuatu dalam diri Su Chen yang belum terungkap, namun sangat menjanjikan.